Allah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah. Iman kita ini turun naik. Lain dengan imannya para rasul, para anbiya, para aulia. Mereka imannya terus naik. Diuji dengan nikmat mereka bersyukur, diuji dengan musibah mereka sabar. Semakin hebat ujian, makin naik iman mereka. Karena memang mereka pilihan Allah. Iman malaikat stabil. Kerjanya zikir, taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Tanpa desain nafsu untuk mereka. Nah kita, mukmin ini, manusia biasa. Iman kita turun naik. Yazidu wa yankus. Bahkan mudah turun ketimbang naik iman kita. Mudah melemah ketimbang kuat. Seperti naik gunung itu susah, turunnya gampang. Membangun rumah itu berat, makan waktu lama. Menghancurkannya sebentar. Nah, sekarang kita kaji bagaimana cara agar iman kita selalu terjaga dalam taat, stabil. Inilah kuncinya. Pertama, terus belajar Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang kita dapat memperkuat iman kita sehingga mendorong kita beramal. Lahirlah hikmah-hikmah. Jangan berhenti untuk terus belajar Al-Quran dan Sunnah. Karena itu, hadirilah majelis ilmu dan majelis zikir. Tarqiyatul ilm, tarqiyatul iman. Bertambah ilmu, bertambah kuat iman. Himmatul amal, tambah semangat kita beramal. Al-ahlakul karimah, lahirlah akhlak yang mulia itu. Kemudian, berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Subhanallah, unik memang. Karena dekat dengan hamba yang saleh itu ada energi kesalehan. Ada energi ibadah, ada energi amal saleh, ada energi kemudian akhlak. Karena bergaul dengan orang saleh, ada tawasabil haq, ada tawasabil sabar, ada tawasabil marhamah. Nasihat dalam kebaikan, dalam kesabaran, dalam kasih sayang. Mungkin kalau kita ngomongin orang saleh itu akan berdeham, kalau kita makan tangan kiri dia akan tegur. Kalau kita merokok dia akan mengingatkan bahaya makruh itu di hadapan Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya dilakukan oleh orang yang beriman. Ada nasihat, ada kebaikan. Lalu dekat dengan ulama yang istiqamah. Yang bicaranya selaras dengan amalnya. Ulama yang istiqamah. Yang kita gampang jumpai mereka. Senang berjamaah di masjid. Siqah dengan janjinya. Allahu Akbar lillahil hamd. Dekatilah ulama yang istiqamah. Bergurulah kepadanya, jadilah murid baginya. Simaklah fatwa-fatwanya. Dan sungguh melihat wajah ulama yang istiqamah itu membawa keteduhan, kedamaian. Dan energinya maunya ibadah. Maunya beramal saleh. Ajaklah istri anak kita untuk selalu bersilaturahim dengan ulama yang istiqamah. Ikhwatal iman. Ilmu yang kita dapat dalam kajian, dalam duduk di majelis ilmu, nasihat dari ulama, amalkan. Buahnya hikmah. Ilmu tambah amal karena keimanannya kepada Allah sama dengan hikmah. Dan tidak ada hikmah yang paling dirindukan oleh orang beriman, meningkatnya iman setelah terjaganya iman. Tarqiyatul iman. Karena iman, dia sholat malam. Karena sholat malam, tambah kuat iman mereka. Karena iman, ia mentadaburkan Al-Quran. Karena ia tadaburkan Al-Quran, dia kaji.
tambah kuat imannya. Karena iman, ia berjamaah ke masjid. Karena ke masjid, tambah kuat imannya. Karena iman, dia sholat duha. Karena sholat duha, tambah kuat imannya. Karena iman, dia jaga wudu. Karena jaga wudu, tambah kuat imannya. Karena iman, dia berzikir. Karena berzikir, tambah kuat imannya. Karena iman, dia sedekah. Karena sedekah, tambah kuat imannya. Karena iman, dia berpuasa. Karena berpuasa, la'allakum tattaqun. Meningkatlah imannya menjadi hamba yang bertakwa. Allahu Akbar. Amalkan ilmu yang kita dapat. Meningkatlah iman kita. Hikmah demi hikmah kita raih. Maafkan arifin ikhwatal iman. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.